Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait proposal skripsi saya secara singkat yang berjudul Kepemimpinan RW dari sikap apatis masyarakat menjadi desa berdaya di tingkat nasional. Untuk latar belakang, kita bicara fenomena terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa mayoritas di Indonesia ini terutama, bahwa masyarakat yang tinggal di perumahan itu biasanya heterogen dari berbagai daerah. Lalu yang kedua, susah untuk diajak kerjasama, koordinasi. Ya, itu. Yang ketiga, mereka apatis semuanya. Jadi masyarakat perumahan itu biasanya apatis terkait pengembangan atau pemberdayaan dari wilayah tersebut, apatis seperti itu. Lalu eh, kita tahu bahwa potensi dari wilayah tersebut sebenarnya nggak ada. SDM lah yang seharusnya menjadi sebuah potensi yang ada di wilayah tersebut. Sumber daya manusia mereka itulah yang menjadi potensi. Lalu muncul sesosok pemimpin yang seakan-akan mengubah image yang sangat negatif dari masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan, merubah itu dengan gaya kepemimpinannya, dengan apa yang pemimpin tersebut lakukan, sehingga bisa memperoleh banyak sekali penghargaan dari pemerintah, entah itu pemerintah kota kabupaten, pemerintah dari Jawa Timur, bahkan nasional pun juga mereka dapat berkat salah satu pemimpin yang bisa membawa seluruh masyarakat ini berubah, seakan-akan bisa diajak koordinasi untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya untuk keproduktivitasan dari organisasi masyarakat ini, yaitu RW 9 ini. Setelah latar belakang, kita masuk ke kerangka berpikir, di mana kita tahu kita berangkat mencari dulu sebuah fenomena yang menurut kita pantas untuk diteliti. Lalu alasan saya di sini memilih kualitatif ya, otomatis saya akan mengkaji. Setelah latar belakang, kita masuk ke kerangka berpikir, di mana kita tahu kita berangkat mencari dulu sebuah fenomena yang menurut kita pantas untuk diteliti. Lalu alasan saya di sini memilih kualitatif ya, otomatis saya akan mengkaji sebuah teori dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang akan saya padukan dan saya akan coba masukkan ke dalam fenomena tersebut. Lalu nanti akan muncul sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kurang lebih itu kerangka berpikir dari saya. Dan kajian teorinya tuh ada kepemimpinan, ada budaya organisasi, manajemen perubahan, pemberdayaan masyarakat, dan juga lain sebagainya. Lalu untuk bagian alur penelitian yang pertama, saya bakal pengumpulan data terlebih dahulu, mengambil dan menggali informasi di RW tersebut. Lalu akan mereduksi data, dan memvalidasi data. Yang keempat ada pembahasan terkait hasilnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Di mana nanti salah satu prosesnya adalah wawancara, dan yang akan saya wawancara adalah ketua RW, kepala desa, ketua RT, dan beberapa perwakilan warga masyarakat. Seperti itu. Misi operasional berdasarkan literatur yang saya baca adalah merupakan sebuah nilai yang ada dalam sebuah objek yang memiliki variasi tersendiri sesuai dengan apa yang dipilihkan oleh peneliti itu sendiri, disesuaikan dengan topik yang akan dibawakan, dan itu akan menyusun dan mempermudah dalam pembuatan kuesioner seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua terkait triangulasi, di mana saya ini mengutip dari Sugiono di tahun 2015, di mana triangulasi dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara, diantaranya itu ada 3. Yang pertama ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Jadi yang sumber tadi berupa pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, yang teknik dari teknik yang berbeda-beda, sama sebenarnya sama yang atas, tapi teknik yang berbeda. Yang ketiga adalah waktu, terkait waktu yang berbeda. Jadi apabila hanya satu sumber, jadi dapat menggunakan cara triangulasi waktu. Jadi memakai triangulasi teknik yang lainnya, istilahnya triangulasi dengan jenis yang lainnya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait pembuatan kuesioner. Jadi pembuatan kuesioner ini dapat ditentukan melalui subbab-subbab atau definisi dari operasional itu sendiri sebenarnya, lalu dikaitkan dengan implementasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objeknya. Nah, setelah itu disatukan dengan skala pengukuran yang akan digunakan dalam sebuah angket yang menyangkut 3 hal, diantaranya pertanyaan tentang pendapat, lalu pertanyaan tentang persepsi, yang 3 ada pertanyaan tentang fakta. Pertanyaan terakhir, jadi untuk merancang list pertanyaan dari penelitian kualitatif itu sendiri, itu melalui penentuan bentuk pertanyaan yang digunakan. Jadi bentuk pertanyaan yang menurut leksi, yang saya kutip dari leksi itu diantaranya pertanyaan berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, pendapat atau nilai, dengan perasaan, pengetahuan, indera, dan juga latar belakang atau demografi. Setelah itu memiliki bentuk pertanyaan, lalu dipilih, dan peneliti dapat mengatur urutan pertanyaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat terkait proposal skripsi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.